nyapu malam-malam, buang aja ke depan. Susah rezeki, seret rezeki. Nah, dulu mungkin ada ini kali apa paguyuban nenek-nenek. Iya tah. Nah, Gila, dapat korek dari mana lu, Jak? biasa. Kayak nggak tahu aja bujang. Lu itu gak pernah lu namanya bawa korek, dapat aja korek. Gimana bang? Tiap beli nggak pernah awet. Baru beli pagi, sore udah nggak ada lagi. Almarhum diculik siapa nggak tahu. Mahal koreknya. Cok, ngopi cok. Kedua. Wih, kopi, Ini nih, kopi. Ntar slow ya, satu lagi ya. Sini. Malah kabur. Malah ada kawan gue yang datang cuma bawa rokok satu doang bang. Parah itu. Minta dibasmi orang-orang begitu itu. Masalahnya tiap hari jarang gue ngeliat dia bawa. Cuma ada kue ini cok. Dari mana lu, Yo? Bikin kopi lah. Ngopi dulu kita kan, biar enak ngobrolnya. Iya. Minum korek ya. Jangan dikantongin. Baru nih jam. Gua tuh korek habis banyak. Jangan ini lumayan ini Mahal koreknya daripada rokoknya. 8.000. Kue rapi amat bang, dari mana bang? Oh ini kondangan nanti. Kondangan celana, training. Kondangan mulu gua. Capek. Tiap kondangan ditanyain orang kapan nikah. Kapan kan? Saudara gua tuh maghrib berdiri depan pintu. Tahu udah umur 30 lebih masih aja sering ngelamun maghrib depan pintu. Apa coba? Kalau itu mitos aja bang, mitos orang lama itu. Emang kenapa katanya? Katanya sih, kata orang itu duduk di pintu maghrib nyusahin jodoh. Hubungannya Enggak. Ya, cuma duduk Ya, doang. sekarang hubungannya apa nih? Antara jodoh sama duduk di pintu. ya ini loh. Jadi Cok gimana? kata nenek moyang gua dulu. Nenek moyang abang ya? Ya. Nenek moyangnya abang Ya gitu. entah nenek moyang dari kapan. Pokoknya Pelaut. orang yang duduk di pintu Mm-mm. maghrib lah terutama, berdiri di pintu, duduk di pintu, itu ngebuat susah jadi dekat sama jodoh tuh. Makanya saudara gue itu sering gue kasih tahu jangan di pintu maghrib pamali. Gue kasih tahu kayak gitu. Dia bilang alah apalagi pamali itu, kata dia gitu. Tapi kan nyatanya dia sampai sekarang belum nikah. Duduk Iya. di pintu sama jodoh. Ya kalau menurutku sih bang ya, orang idealis ya, bukan orang idealis tapi orang yang sulit untuk percaya ke apa namanya ya, bahasa-bahasa orang lama ya. Menurutku nggak ada hubungannya antara jodoh sama duduk di pintu. Tetapi yang duduk di pintu itu bukan perihal jodohnya. Orang yang mau lewat merasa terhalangi. Kalau menurutku itu sih. Iya sih, kalau memang dilihat dari secara logisnya menghalangi orang lewat. Tapi yang namanya Faktanya kembali lagi kalau ke kayak gua nih ya namanya nenek moyang gua begitu, ya gua mau nggak mau percaya. gua terusin, ya mau percaya nggak percaya gitu kan. Jadi lebih enak ya udahlah, ngapain juga sih maghrib depan pintu, mendingan masuk tutup pintu sholat karena maghrib waktunya kan. Nah yang kayak gini juga ada loh bang, kawanku bang, si Bongkeng. Kenapa Bang? nih? Kemarin Kenapa kenal, si Bongkeng? kenal kan? Bongkeng. Kenal lah. Siapa yang nggak kenal Bongkeng? Iya Bongkeng itu. Jadi dia itu apa ya? Masih kalau sharing gitu ya, sering kan ketemu kan sharing itu. Dia tuh lebih sharingnya hal-hal yang seperti itu, kayak semacam kemarin kejadiannya tuh di kita orang waktu kumpul. Nah
ada lah namanya di kosan gitu. Kosannya dibilang berantakan sih enggak. Tapi kan di situ ada yang namanya lemari, terus tempat tidur tuh nyatu sama satu ruangan, kan kosan kayak gitu. Nah, di situ tuh. Jadi ada kawan kita orang itu duduklah di bantal. Oh iya itu. Nah, di Nah, gua bantal. pernah bilang Nah, juga itu. dia tuh ngingetin, jangan duduk di bantal, Cuk. Bisulan. Nanti bisulan. Nah, itu kusangka lah itu. Enggak terima, Bang. Jadi Nggak, hubungannya jadi sampai saat ini aku berpikir apa hubungannya orang duduk di bantal sama bisulan. ada ini tanya itu ada apa namanya hubungan sama medis apa? Nah, itu apa ada hubungannya sama medis? Kalau emang pun abang percaya, apa abang mendapatkan cerita itu, terus Bongkeng juga dapat cerita itu dari neneknya. Kayak mana nenek sama orang ini? Apa dulunya teleponan? Pakai mana itu bang biar sinkron itu bang? Nah, dulu mungkin ada ini kali apa paguyuban nenek-nenek dulu ya kan. Jadi dia orang gabung di grup WhatsApp. Dulu belum ada grup ya? Belum ada Dulu grup. Nah, cok kayak mana tuh? Kalau emang kita harus mempercayai. Kalau gua sih belum pernah yang namanya baca penelitian duduk di bantal itu bisa bisulan. Ya memang nggak ada. Nggak ada Nggak ada. korelasinya. Cuma kalau kata nenek gua dulu, gua duduk di bantal ditabok tuh pantat tuh. Jangan duduk di bantal, itu buat kepala. Bisulan nanti Pak pantat kamu. Nah, kalau itu kan lebih percaya kita kan bahwasanya itu fakta. Gue pernah tau Gimana Bang, tuh? duduk di bantal berapa hari dari itu beneran bisulan. Nggak ngerti gua apa ada setannya. Itu pas aja memang mau bisulan. Kebetulan aja kali ya. Kebetulan bisulannya. Jadi gini, sebenarnya ada bantal nih. Terus kududukin. Tiba-tiba bisulan gitu. Ada bisulan. Cok. Ya nggak gitu juga lah. Kayak gitu kan? Nggak secepat itu juga, Bambang. Kirim orang loh berarti. Ngopi, Cok. Ngopi. Sambil ngobrolin bisulan kita. Kue nih, kue. Padahal isinya cuma kapuk bang. Kosan lu panas bener sih. Lo kalau gini bang? Auranya lagi panas bang. Soalnya agak menjelang sore bang. Jadi matahari dari sana. Maunya lu tutup depan itu. Ngap. Nah, itu kalau gua pribadi sih ya itu udah dari nenek moyang gua begitu. Kepercayaan lah ya. Ya selepas iya atau enggak yang penting ayo udahlah. Iya. Kalau menurut gua juga kalau itu ada sesuatu yang baik ya gua ambil. Hikmahnya kan di situ. Ya yang penting kayak orang berdiri di pintu itu kan ngalangin orang jalan. Tapi kalau bahasanya susah jodoh itu kalau Jauh, dipikir Bang. pakai logika jauh ya. Nah ya itu. Tapi pikirnya positif aja. Tapi yang kupikirin kayak gini bang. Ini barusan sih kecetusnya ya. Yang kupikirin tuh kayak gini. Abang selalu bilang seperti itu ya tadi ya. Duduk di di pintu banyak hal-hal yang di luar nalar dari omongan nenek moyang ke nenek moyang. Terus di sisi lain aku ada punya kawan itu Bongkeng tadi itu dia juga sering ngomongin hal-hal yang di luar nalar. Nah kepikiranku kayak gini. Gimana ceritanya bisa nyingkronin nenek kita itu, neneknya si Bongkeng sama nenek abang itu gimana ceritanya? Sedangkan abang orang mana? Orang jauh gitu kan. Soalnya nenek abang dari Lampung Barat. Terus Bongkeng dari Kalianda. Kan dulu nggak ada komunikasi tuh. Nggak ada komunikasi. Disiarin kali ya. Disiarin nggak ada radio. Belum ada radio. Gimana? Nggak semua orang Dulu punya masih pakai radio. merpati dulu ya. Kalau setahu gua sih pamali itu hampir sama sih, hampir sama antara mau dia orang Lampung Barat, mau dia orang Kalianda, mau dia orang Sunda sana, Jawa Jawa Barat, pokoknya dimanapun berada dia ya. jadi pamalinya itu ya nggak jauh-jauh beda lah. Jadi antara nenek gua, neneknya Bongkeng itu ya memang dari budaya yang beda, dari entah dia nenek moyang itu orang apa gue juga nggak tahu, tapi kan tetap aja namanya pamali bisa dibilang disamaratakan senusantara. Cuman ya nggak tahu sih kalau orang bagian timur sana pamalinya kayak gimana, udah beda lagi gitu kan. Kalau kayak gue pribadi ya tetaplah namanya nenek moyang bilang begitu, ya sudah gue ikutin. Mungkin itu. Nah, terus kalau bagi orang yang supamanya abang punya soalnya aku punya nenek nih, pasti kan punya nenek. Terus
apa nih dampaknya buatku ya, karena kan aku salah satu orang yang sulit percaya hal-hal yang seperti itu ya. Jadi dikatakan karena ideologis. Nah, terus tuh kalau ketika kita melanggar tuh berdampak, ada nggak ya hukum alamnya apa? Ya kayak tadi itu. Kenyataan. Kalau nggak Bang gini Ali aja, duduk di gini atas aja. bantal. Lu coba Hukumnya aja. bisulan. Lu coba aja. Lu duduk tuh di bantal. Lu pas lu berangkat kuliah, apa duduk di bawah aja bantal. Lu dudukin lu seharian. Berdampak nggak? Pantat lu itu bisulan. Tiba-tiba Lu ada yang coba nongol. aja. Tiba-tiba ada yang nongol kan repot. Nah, atau ada mata di pantat kan? Mata bisul. Sama ini dia, terus sama apa ya, pernah kejadian juga dia, masih ingat-ingat ya, pernah kejadian juga dia tuh waktu itu karena kosan kan pasti sering tuh namanya gotong royong ya kan. Aku lihat kan namanya kosannya ada yang namanya bersih ya kan, gitu ya, pulang aktivitas ya normal lah waktu itu ceritanya. Jadi waktu itu aku main tempatnya bongkeng itu malam, nah terus ada salah satu kawannya, tetangga kosan itu di sampingnya itu, dia tuh ngeberesin rumah kayak gitu, ngeberesin kosannya Malam. Nah, nyapu. Mungkin karena dia pasti sangat kuat. Pasti dia nggak pernah punya duit. Nah, kalau masalah duit apa enggaknya nggak tahu. Kalau masalah duitnya. Nah, Kenapa emang? Nyapu malam-malam, lu buang aja ke depan. Susah rezeki lu, seret rezeki lu. Katanya. Itu kembali lagi nih kata nenek gua. Katanya. iya tah. Nah, ya itu. Si bongkeng pasti jarang punya duit kalau sering nyapu malam. Tapi emang Iya, bongkeng tuh enggak. jarang punya duit emang. Enggak juga kan. Enggak tahu juga kan. Bisa. Mungkin ngepasin lagi nih. Iya. Dia memang udah jarang punya duit. Nyapunya malam-malam tuh kalau gue yang ngelihat, lu nggak usah nyapu malam-malam. Enggak bersih pula. Kan. Nah, kalau di benakku ya, kenapa itu tuh nggak boleh nyapu malam-malam? Kan ada esok hari gitu kan. Nggak perlu lah malam-malam, karena malam-malam tuh untuk kita beristirahat. Mungkin kan karena lebih dia tepatnya lagi semangat aja kali, Pak. kayak gitu Iya kan. sih. Kalau menurutku, Kalau kayak kosan punya lu nih, ah, lu udah baru masuk, udah malam baru masuk, lihat tempat kotor, mau lu sapu apa lu biarin? untuk sementara dibiarin Kalau sih. orangnya risih. Itu kan kalau malam. Kalau orangnya risih ya dibersihin saat itu. Tapi kalau gua sapu, tapi gua kumpulin di pojok. Besok pagi bersih. Nah, besok pagi baru dibuang. Boleh, kayak gitu boleh. Kalau gua Nah, masih boleh itu. Yang penting jangan dibuang malam-malam. Nah, yang penting jangan sampai keluar pintu aja malam-malam. Berarti nyapu sekitar sini ditaruh di pojokan, Iya. setelah itu besok paginya dibuang ke sampah. Kayak gitu. Itu nanggung lah, Bang. Iya lah Bang, Enggak kalau gitu. diserokin dibuang. Kalau gua mah nggak apa-apa, kerja 2 kali yang penting rezeki kuat. Ada. Jerok juga kalau tolak ukurnya sapu-sapu Rezeki, jadi ibu kos. Paling mau keluar. Biasanya jam segini dia keluar sama pak kosnya. Lu bagi rokok ya? Lagi. Ya, jelas. Rokok sekarang mahal, Bang. Ya itulah. Iya, maksud gue itu loh. Nah, gimana caranya aku juga pengen loh berusaha untuk satu pemikiran dengan kayak gitu. Tapi nggak nemu, Bang. Nggak bisa Selalu sih. nolak gitu. Kalau memang orang yang udah idealis dalam arti masa sih kayak gitu? Ya Iya, tak kayak gitu. kayak rezeki tolak ukurnya dengan kita menyapu gitu kan. Ngeri Kembali amat ya. lagi. Cuma bersih-bersih ada hubungan sama rezeki. Iya. Kembali lagi rezeki itu kan memang yang ngatur yang kuasa. Ah. Cuman selepas itu kan ya makanya gua punya cerita Iya. dari nenek gua. Lu juga pasti sebenarnya ada cerita. Cuman mungkin iya. karena dari orang tua lu dulu juga udah sih gak usah dipikirin yang begituan. Iya. Nah, ya itu kalau gue masih dibilang memegang teguh enggak, tapi ya gue ya sudahlah,
toh gua laksanain juga nggak Berdampak begitu gitu nggak ya. begitu repot, nggak begitu berdampak. Ya sudah. Yang gue tahu sih soal rezeki itu sering apa enggaknya kita sedekah sih itu Nah, diajarin. Nah, kalau itu ya Sering kita sedekah sepakat. makin banyak rezeki yang datang gitu. Nah, Cuman kan pemikiran Udah orang sedekah beda-beda. belum minggu ini? siap Pak. Siap Pak Kiai, siap. Itu yang diajarin dari dulu. Terus yang masalah sedekah ya. Soalnya apa ya Bang ya? Sulit banget itu untuk nyingkronin antara cerita-cerita seperti itu dengan realita. Ya, Sangat sulit. Ada yang bilang mitos ya kan. Nah, ada yang bilang mitos. Itu Ada yang- tergolong apa tuh? Mitos apa tuh? gue juga nggak bisa bedain sih. Pamali itu, Sama mitos. pamali itu kan mitosnya orang dulu. Larangan, sebuah larangan ya. Sebuah Sebuah larangan. larangan. Pamali itu sebuah larangan yang dibungkus dengan Budaya. bukan budaya, yang dibungkus dengan sesuatu mitos yang ditumbuh kembangkan dari zaman dulu. No. Itu. Berdasarkan kepercayaan orang Nah, dulu. mungkin kalau untuk orang yang sekarang ya udah mungkin banyak yang bukan nggak percaya, lebih kayak ke bodoh amat lah. Kayak gua nyapu capek-capek kok tanggung amat taruh pojok, buang sekalian. Iya. Gue juga betul. mikirnya gitu bang. Iya lah, Bang. Nanggung bener. Nanggung amat kalau mau nyapu sekalian gitu. Kalau Ya, enggak ya besok udah udah besok selesai. Kan Iya. kayak gitu. Itu kembali lagi orang sendiri-sendiri. Iya. Rumah kue-kue udah nggak ada cuy. Namanya habis lebaran. Lebaran apa? Baru mau lebaran. Habis lebaran. Oh, lebaran kemarin ya? Lebaran. Lupa gue. Miris amat kuele cuman berapa biji. Namanya anak kawasan. Nah, kawasan. Tinggal perintil-perintilan aja. Tapi masih mending ini ada roti-roti. Kalau lu kan Nggak ada proma. kalau lu mending rokok kan daripada Rokok. Nah, rokok dulu baru. Ada lu orang yang kayak gitu. Iya. Emang wajib Daripada rokok. Bang. beli nasi mending beli rokok. Nasi. Nasi itu nomor 2. Ini contoh ya, Kenyang punya makan rokok. punya duit nih 10.000. Pagi belum makan, siang belum makan. Tapi belum ngerokok Sore juga. belum ngerokok nih. Sore ada kopi punya kawan. Kawan gak punya rokok, beli rokok yang 10.000 ya. Lumayan kan buat ngeganjel paru-paru. Jangan biarkan paru-parumu berhenti. Jangan biarkan paru-parumu bersedih karena nggak ada asap. Kalau ini kan tadi kan ada sebuah larangan, sebuah apa namanya kepercayaan, mindset yang udah terbentuk, Ya, ya kan mindset terutama yang udah mindset terbentuk itu. ya, mindset yang udah terbentuk, terus apa namanya di sisi lain juga ada orang-orang yang tidak mempercayai itu, terus karena berbagai faktor, entah emang mindset dari dulu enggak dibentuk seperti itu atau emang pun dia secara perjalanan hidup dia secara terbentuk secara ideologis, ya kan? Ya termasuk kayak gua nih. Iya. Kan ke mindset dari zaman dulu. Iya. Jadi Ada juga yang tadinya nggak percaya, terus karena dia ngelihat sendiri itu jadi percaya. bisa jadi dia. percaya. Percaya terus dia. Bahkan bukan cuma ngelihat, mungkin ngerasain. Ya, ngerasain sendiri malah. Dia coba duduk di bantal. Bisulan Entah kebeneran, kebetulan apa gimana pas dia bisulan. Nah, jadi terbentuk, oh iya jangan duduk di bantal. Pantat gua bisulan, ada mata nih. Nah, gitu kan? Aduh. Kocak sih masalah itu ya. Tapi itu balik lagi sih ke pemikiran masing-masing orang. Tetaplah ideologis ya. Ya, lo lanjutin hidup lo begitu, gua lanjutin hidup gua begini. Kita kalau mau adu Siapa yang paling benar? adu nenek nih, adu nenek, Aduh, moyang. nanti Adu nenek moyang nih. Gua punya bukan prinsip, gua punya yang diajarin begitu dan gua coba jalani dan itu pun nggak begitu ngerepotin hidup gua, ya gua jalani. selagi itu masih positif. Penting pertemanan tetap pertemanan. Ya. Ya, iya. Meskipun nenek kita belum berteman. Yaudah ya, gua cabut dulu ya. Oke. Buru-buru bener. Tahu orang Gua mau jemput cewek gua. Jemput cewek. Cabut. Ya, tete. kacau orang saya itu bang. Dibilang kolot sih enggak, tapi ya kita harus saling menghargai.
pola pikir seseorang kan beda-beda. Iya benar. Aku kan gua kan. Ayo. Ntar.